Jangan takut, dek, kakak akan hangatkan kamu. Berani. Selamat, host telah memilih hadiah sedang diberikan. Gimana, dek? Masih dingin? Zaman sekarang. Cari duit susah, makan tai susah. Kalau bukan karena gaji tinggi 1.000 perak semalam, siapa yang mau jaga malam di tempat sialan ini? Pantas saja kau. Kinceng. Tunggu aku. Hitung-hitung kita bertahap. Matikan listrik begini. Aku rasa dingin. Mendeteksi host mengalami kejadian mistis. Sistem Master Tao terkuat sedang diaktifkan. Aktivasi berhasil. Silakan. Host memilih opsi 1. Berbalik dan lari, teriak minta tolong hadiah. Lari cepat, lari, lebih cepat dari anjing julukan pengecut. Opsi 2. Bersujud minta ampun, panggil kakak hantu wanita. Hadiah uang hantu 10 juta langsung dikirim ke alam baka. Opsi 3. Tidak peduli dia manusia atau hantu karena bilang dingin berarti kurang kasih sayang. Lari ke dia, dan beri napas buatan, hangatkan dia dengan yang ki hadiah, kultivasi murni 100 tahun. Ilmu petir 5 level max, tubuh yang murni 9 putaran. Aku nekat. Kakak cantik itu bilang dingin. Sebagai pemuda baik abad ke-21 masa tega, lihat dia mati kedinginan. Kakak laki-laki. Mau kemana? Jangan takut, dek, kakak akan hangatkan kamu. Berani. Selamat, host telah memilih hadiah sedang diberikan. Gimana, dek? Masih dingin? Kalau kurang hangat, kakak bisa pijat seluruh tubuh gratis. Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Tadi panggil kakak laki-laki, sekarang lupa. Waktu tenang pun tidak secepat ini. Mesum, kamu. Lepaskan aku. Lepaskan? Dek, tadi kamu yang bilang dingin. Aku baru menghangatkanmu, kamu sudah mau usir aku? Tidak sopan sekali. Terdeteksi hantu merah Suking Cheng mulai bergantung pada inang. Memicu, opsi tersembunyi. Opsi 1. Manfaatkan momen ini, menaklukkan hantu wanita menjadi pelayan hantu. Hadiah kontrak tuan pelayan. Dia tidak akan berani mengkhianati 500 poin. Opsi 2. Bunuh dia demi keadilan, hadiah. Pedang kayu persik gelar pria baja. Opsi 3. Biarkan dia pergi. Tidak ada lagi hutang. Hadiah 1 kartu orang baik, mungkin begitu keluar. Kamu akan dibunuh balik olehnya. Sistem aku pilih 1. Selamat, Inang telah membuat pilihan. Hadiah kontrak tuan pelayan telah diberikan. Harap segera gunakan. Suking Cheng, kulihat kamu dikelilingi dendam jika dibiarkan. Lambat laun akan menjadi hantu jahat yang hanya tahu membunuh. Akhirnya jiwa hancur. Mengingat kultivasimu tidak mudah, dan juga cantik. Hari ini aku, Tianxi, akan bermurah hati. Menerimamu sebagai pelayan? Apakah kamu bersedia? Aku tidak bersedia. Hah? Karena tidak bersedia. Berarti kamu ingin jiwamu hancur berantakan. Aku bersedia. Bagus, kau mengerti. Tuan, Baiklah, karena sekarang kau adalah pelayan hantuku, jangan berbaring di peti mati lagi. Itu menyeramkan. Keluarlah, pijat bahu tuanmu. Enak. Suyang, aku manajer Wang dari rumah duka, cepat buka pintu, keluarga Su, datang menengok Nona Su. Tuan. Keluarga Su. Mungkin ada orang jahat. Karena sudah datang ke sini, maka harus mengikuti aturanku. Pergi. Kembali ke peti mati dan berbaring. Ikuti isyaratku. Baik, Tuan. Kenapa mengetuk? Terburu-buru mau dilahirkan kembali?
Su Yang, kenapa baru buka pintu? Apa kamu bermalas-malasan dan tidur di dalam? Tidur. Mana berani aku kan sibuk memberi Nona Su konseling psikologis. Konseling psikologis? Su Yang, apa kamu masih bingung? Nona Su sudah seperti itu. Kamu memberikan konseling psikologis padanya. Kamu konseling apaan sih? Anak muda, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi omongan tidak boleh sembarangan. Aku, Liu Banxian, sudah puluhan tahun berkelana ke utara selatan, belum pernah dengar ada konseling psikologis untuk mayat. Jangan-jangan kamu di ruang jenazah ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Yin Qi sangat kuat, bahkan bercampur sedikit Yang Qi yang aneh. Orang tua, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi omongan tidak boleh sembarangan. Nona Su semasa hidup menderita ketidakadilan besar. Saya sebagai penjaga malam yang setia, mempengaruhinya dengan kasih sayang, memeluknya dengan kehangatan. Bukankah ini konseling psikologis? Kamu. Lidahmu tajam. Su Yang, bagaimana kamu bicara dengan Master Liu? Master Liu adalah orang hebat yang khusus diundang keluarga Su. Kamu seorang satpam kecil, mau dipecat? Percaya tidak, sekarang juga aku usir kamu, gaji tidak sepeser pun. Enya. Silakan coba. Minggir. Jangan halangi jalan. Agak menarik. Pantasan berani bicara besar di sini. Tapi anak muda, beberapa hal tidak bisa diselesaikan dengan tenaga kasar. Aku ingin lihat, konseling psikologis apa yang kamu berikan pada Nona Su. Tai Shang Lao Jun, Ji Jiru Luling. Muncul. Ini, orang jahat, dasar orang jahat. Kamu ternyata tega melakukan hal ini pada jenazah? Apa kamu masih punya perasaan? Ini sangat tidak hormat, akan kena kutukan. Orang tua, bisakah pikiranmu sedikit lebih bersih? Sudah kubilang, ini konseling psikologis, pijat, ngerti nggak? Omong kosong. Itu semua omong kosong. Pijat bisa meninggalkan bekas ciuman, pijat bisa mengacaukan pakaian. Kamu pikir aku ini anak kecil? Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Tangkap iblis yang menodai mayat ini, langit dan bumi tanpa batas. Pinjam kekuatan langit dan bumi. Terdeteksi serangan terhadap tuan rumah. Memicu pilihan tingkat dewa. Opsi 1. Berlutut dan memohon ampun. Mengaku sebagai mesum. Hadiah, gelar mesum gila. Pesona bertambah 100. Opsi 2. Lari. Hadiah, kartu pengalaman kecepatan dewa. Opsi 3. Tampar keras. Beritahu dia apa itu sihir sejati. Hadiah, petir telapak tangan. Poin 1000. Pilih 3. Orang tua, kau sudah sombong, ya? Apa? Main sihir? Aku akan mengajarimu. Petir? Ilmu petir? Kamu adalah orang legendaris dari gerbang misterius. Sekarang, apakah aku layak memberikan konseling psikologis pada Nona Su? Ada, sangat ada, Tuan Pendeta Agung, kekuatanmu tak terbatas. Apalagi konseling psikologis, bahkan, menghidupkan orang mati pun pantas. Kau tahu diri. Dan kamu, tadi bilang mau pecat aku. Tidak berani. Guru Su, kakek Su, aku buta, aku pantas mati, aku pantas mati. Tuan. Tadi. Siapa yang bilang akan membuatku tidak bisa terlahir kembali selamanya? Hantu? Tuan. Pendeta tua ini tadi ingin mencelakai aku. Bolehkah aku membunuhnya? Membunuhnya tidak menarik. Kebetulan, aku kekurangan orang yang bisa disuruh-suruh. Menurutku, orang tua ini masih cukup cerdik. Kakek Su, asalkan Tuan mengampuni nyawa anjingku, mulai sekarang aku Liu Banxian akan menjadi anjing di sisi Tuan. Jadi anjing? Itu tergantung apakah anjing ini cukup patuh. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Tujuannya apa? Petir telapak tanganku ini sudah lama tidak merasakan daging panggang manusia. Ya, Yasu R.Y. Sujianguo. Dia memberi saya 5 juta. Menyuruh saya malam ini, dengan dalih upacara pemakaman di tubuh Nona Su, menancapkan 7 paku pengunci jiwa. Setelah paku itu masuk ke tubuh roh Nona Su, akan selamanya terpenjara di dalam mayat, tidak akan pernah bisa bereinkarnasi, juga tidak bisa mengadu ke alam baka, apalagi kembali. Menuntut nyawa, jika Nona Su benar-benar hilang,
Su Jianguo bisa dengan sah mewarisi semua harta keluarga Su. Su Jianguo. Dia adalah paman kandungku. Aku selalu baik padanya. Dia ternyata benar-benar ingin membuatku tidak bisa bereinkarnasi selamanya. King Cheng, tenanglah. Marah pada orang jahat seperti ini tidak sepadan. Membuat badanmu sakit. Tuanku pasti akan sedih. Tuan, aku ingin balas dendam. Tenang, aku akan membalaskan dendammu. Berani menyentuh orangku apalagi Su Jianguo, bahkan Raja Langit aku juga akan membuatnya menderita. Bang Tua, kau dengar. Dengar Tuan Pendeta Agung, ampunilah saya. Saya hanya tergoda sejenak oleh setan. Sudahlah, jangan bersujud nyawamu, masih berguna, simpan saja, besok pagi Su Jianguo pasti akan datang menjemput. Aku ingin kau berpura-pura tidak terjadi apa-apa, ikuti rencana awal. Ingat kau harus menunjukkan semuanya berjalan lancar, biarkan orang tua itu menganggap rencananya berhasil. Jika berani menunjukkan sedikit kecurigaan, aku akan membuatmu merasakan sambaran petir. Tidak berani. Bahkan dengan 10 nyali pun aku tidak berani. Pergi. Jaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk menggangguku. Ya. Tuan, terima kasih Tuan telah membelaku. Hanya mengucapkan terima kasih tidak cukup. Tadi untuk menyelamatkanmu, aku menghabiskan banyak energi yang sekarang seluruh tubuhku sakit. Menurutmu bagaimana? Jika Tuan tidak keberatan dengan penampilan King Cheng bagai pohon willow yang segar, tubuhku sedingin es, King Cheng bersedia melayani Tuan. Dulu, King Cheng pernah belajar beberapa teknik pijat, mungkin bisa membantu Tuan menghilangkan kelelahan. Tuan, apakah sini pegal? Sedikit ke bawah. Energi yang murni Tuan telah seimbang. Kultivasi sedikit meningkat. Tuan, hari sudah terang. Aku harus kembali. Hamah, kembalilah. Ini, Sedikit trik kecil. Hanya mantra penghindar cahaya. terima kasih, Tuan. Master Liu urusan, semalam sudah selesai. Tuan Su, tenang saja. Tentu saja, kalau saya yang turun tangan, tidak ada yang gagal. Jiwa Nona Su sudah ditahan oleh paku pengekang jiwa, tidak akan bisa bangkit selamanya. Anda tinggal menunggu untuk mewarisi kekayaan luar biasa keluarga Su. Baiklah. Selama gadis sialan itu tidak kembali, keluarga Su hanya milik saya sendiri. 5 juta yang saya janjikan. Terima kasih, Tuan kedua. Sudah datang menjemput orang. Cukup pagi ya. Siapa kamu? Mana penjaga malamnya? Penjaga malam sebelumnya sudah mengundurkan diri. Saya adalah kepala keamanan yang baru, Su Yang. Tuan Su kedua, kan? Ku dengar Anda ingin membawa jenazah Nona Su pulang untuk dikremasi. Omong kosong. Kalau tidak dibawa pulang, apa mau ditinggal di sini sampai tahun baru? Cepat buka pintu. Jangan sampai melewatkan waktu baik. Kalau sampai gagal, bahkan menjualmu pun tak cukup. Master Liu, silakan. Angkat peti. Sungguh, tidak ada yang lebih kejam dari hati manusia. Berhenti. Kamu ikut untuk apa? Kami akan kembali ke rumah leluhur keluarga Su. Orang yang tidak berkepentingan. Pergilah. Master Liu, apa saya orang yang tidak berkepentingan? Master Liu kamu. Kenapa kau pukul aku? Pukul kamu? Aku ingin sekali menendangmu sampai mati. Buta kau. Tuan Su ini adalah asisten yang aku undang, berbakat cerdas, pemahaman Tao mendalam. Kalau upacara ini tanpa bantuan Tuan Su, tidak akan berhasil. Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Su, berarti tidak hormat padaku. Upacara ini, aku tidak mau melakukannya lagi. Jangan, Tuan Liu, tenanglah. Maaf, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang hebat. Karena Anda asisten sang master. Silahkan naik mobil. Silahkan naik. Tuan Su, silahkan. Kenapa diam? Ayo, setir. Mustahil. Kamu? Sebenarnya siapa kamu? Berani macam-macam di rumah keluargaku Su, kau tahu akibatnya? Siapa aku? Aku pengawal pribadi Nona Su, sekaligus konselor psikologis. Tadi malam, aku dan Nona Su berbicara lama di kamar mayat, berdiskusi dalam-dalam semalaman. Dia bilang, kematiannya sangat mengenaskan. Dia bilang,
Dia dibunuh orang. Dia juga bilang, kangen sama Paman Dua, ingin Paman Dua menemaninya di alam baka. Kamu? Omong kosong! King Cheng meninggal karena serangan jantung. Hasil autopsi sudah keluar. Jangan bergaya menakut-nakuti di sini. Menakut-nakuti. Paman Dua Su, karena kau tidak percaya, bagaimana kalau biar Nona Su sendiri keluar bicara padamu? Apa? Benar-benar konyol. Nak, kurasa kau sudah gila, bangkai bangun, atau kesurupan. Zaman sekarang, masih percaya tak hayul macam itu? Kau tidak percaya? King Cheng, pamandamu tidak percaya kau bisa bangkit dari kematian. Keluarlah. Untuk Paman Dua Su kita. Peragakan keahlianmu. Apa yang terjadi? Dingin sekali. Kenapa tiba-tiba sedingin ini? Bangkai bangun. Paman. Paman. Aku kedinginan. Kenapa kau mencelakaiku? Jangan mendekat, King Cheng. Akulah pamanmu, bukan aku yang mencelakaimu, bukan aku. Itu penyakit jantung, itu kecelakaan. Kecelakaan. Lalu kenapa kau menyuruh orang memaku jiwaku di mayatku? Kenapa kau membuatku tak bisa reinkarnasi? Paman. Hatimu begitu kejamnya. Karena kau ingin nyawaku. Sekarang bayar dengan nyawamu. Tidak, tolong. Guru, tolong aku. Guru Liu, cepat tangkap dia. Aku beri kau 10 juta. Tidak 100 juta. Mau menyakitiku? Tidak semudah itu aku akan hancurkan kalian. Lidah sepanjang itu sayang tidak dipakai cari nafkah. Tapi main ular di depanku. Kau sudah tanya petir di tanganku? Lepaskan aku. Pendeta sialan, lepaskan aku. Lepaskan kau. Tadi bukannya kau sombong? Bukannya kau ingin aku mati? Sekarang mau lari. Terlambat. Ayo keluar. Pendeta bau kau berani hancurkan tubuhku, aku akan menelammu. Iblis, benar-benar ular siluman. Su Erye dimakan ular siluman? Hanya ular kudisan berani sombong. Mulut bau sekali. Pasti sering makan tai, ya? Mencari mati. Tuan, hati-hati. Jangan mendekat, lihat aku tunjukkan merobek kerupuk pedas tubuh yang murni 9 putaran buka. Apa? Dapat kau ini harus berakhir. Terbanglah. Lepaskan aku salah. Berhenti, Tuan yang kuat, ampunilah. Ampun. Tadi saat kau ingin memakanku, kenapa tidak minta ampun? Di kehidupan selanjutnya, jadilah cacing tanah. Ingat, jangan ganggu aku lagi. Hukum petir 5 petir. Telapak tangan binasa. Selamat, tuan rumah telah membunuh siluman ular berusia 300 tahun, menegakkan keadilan atas nama surga hadiah 500 poin. Hadiah 1 pil inti siluman ular kelas atas yang sangat bergizi. Hadiah akta tanah keluarga Su, karena semua sudah mati, rumah ini milikmu. Perkuat ginjal. Rendah hati. Tuan Guru, ampun. Kami tidak ada hubungan dengan penjahat Su Jiangwo itu. Kami ditipu untuk datang, Master Su, kekuatanmu luar biasa, benar-benar dewa hidup di dunia. Tuan Su, Anda sangat hebat. Mulai hari ini, Anda adalah kakekku sendiri,
Aku Liu Banxian mulai sekarang hanya mengikuti perintahmu. Tuan kamu sangat kuat, King Cheng sangat suka. Operasi dasar, jangan kagum. Karena balas dendam sudah terbalas, Su Jiangwo juga sudah mati. Nona, Su sekarang adalah pelayan hantu saya. Harta keluarga Su ini seharusnya ada penjelasan, kan? Tentu saja keluarga Su memang milik King Cheng. Sekarang King Cheng mengikuti Tuan Guru, maka keluarga Su otomatis menjadi milik Tuan Guru. Benar, mulai sekarang, keluarga Su hanya mengikuti perintah Tuan Guru. Kalian tahu diri. Sudahlah, di sini terlalu berantakan. Suruh orang bereskan. King Cheng, ajak aku lihat kamarmu. Tadi habis berkelahi, keringatan. Kebetulan. Pinjam kamar mandimu untuk mandi. Baik, Tuan. Cinta manusia dan hantu, ya? Tubuh Tuan Su benar-benar kuat. Enak juga tidur di sini. Jauh lebih nyaman daripada kursi keras di luar. Su Yang, bagaimana kalau aku siapkan alat mandi dulu? Santai. King Cheng, kamu bilang benda ini. Kamu bilang kalau dimakan beneran bisa bikin kuat. Inti ular siluman ini adalah benda yang murni. Tuan bertubuh yang murni. Hanya saja apa? Hanya saja efek obatnya terlalu kuat. Jika tanpa penyeimbang yin yang, khawatir api terlalu besar dan melukai tubuh. Api terlalu besar. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ada es abadimu ini? Kebetulan. Hari ini kita buktikan saja. Mana yang lebih besar? Kutukan api ular siluman ini, atau keteguhan hatiku? Kuat sekali efeknya. Panas. Panas sekali. Tuan, cepat. Biar saya bantu. King Cheng, lebih dingin lagi. Tuan, pelankan sedikit. Mantap. Selamat, Tuan berhasil mengolah pil ular siluman. Menyelesaikan penyelarasan yin dan yang sempurna. Imbalan. Peningkatan kultivasi ke tahap fondasi tengah. Imbalan, hamba hantu berevolusi menjadi jenderal hantu merah. Membuka keterampilan baru, cakar hantu kelam, ilusi dan pesona. Tuan Su, sarapan sudah siap, semuanya sarang burung walet dan abalon. Jangan banyak bicara. Bagaimana urusannya? Aset atas nama Su Jiangwo sedang dipindah tangankan. Besok Anda akan menjadi tuan keluarga Su. Bagus. Siapa? Pagi-pagi begini. Mengganggu tidur nyenyak. Inspektur Lin. Apakah Anda datang untuk menyelidiki kasus? Atau untuk menggoda saya? Apa? Berpakaian seperti ini, menerobos masuk ke rumah orang. Sulit untuk tidak mencurigai motif Anda. Serius? Aku paling benci orang yang menodongkan pistol ke kepalaku. Apa? Mau apa kau? Inspektur Lin. Bukankah kau bilang, aku bersekongkol dengan monster, kalau tidak melakukan kejahatan, masakan pantas dengan tuduhan besar ini? Lain kali keluar, ingat kancing baju. Bajingan, lepaskan aku. Tuan, pagi-pagi sudah bersemangat begini. Ini, apa kau mencarikan aku seorang saudari? Hantu jahat merah. Sudahlah, King Cheng. Jangan membuat Inspektur Lin ketakutan. Inspektur Lin, sekarang bisa bicara baik-baik? Su Yang, kau memelihara Jenderal Hantu Merah secara diam-diam. Itu adalah kejahatan berat yang melanggar hukum paranormal. Jika lepas kendali, seluruh kota Jiangsu akan binasa. Melanggar hukum paranormal. Inspektur Lin, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kentut tidak bisa sembarangan dikeluarkan. King Cheng adalah keluarga saya. Masa bisa disebut memelihara? Lagi pula, apa dia terlihat seperti lepas kendali? Justru kau. Tanpa alasan jelas menerobos masuk rumah orang dan mengacungkan pistol pada kami. Itu baru disebut tahu hukum tapi melanggarnya? Mengenai Su Jiangwo yang kau maksud, itu barang peninggalannya. Kau bisa bawa pulang untuk diperiksa. Ular siluman? Su Jiangwo sudah dirasuki ular siluman itu sejak lama. Tadi malam dia ingin memakanku, kebetulan ku bunuh dia.
Apa ini tidak bisa dianggap membasmi kejahatan untuk rakyat? Bukankah Biro Paranormal kalian harus memberi saya spanduk penghargaan, lalu hadiah beberapa juta untuk dibelanjakan? Perkara ini akan saya bawa pulang untuk diselidiki dengan jelas. Jika benar, Biro akan mencabut pengawasan terhadapmu. Aku ini orangnya sudah terbiasa bebas, dan santai tidak tahan diatur. Lagi pula, aku punya banyak harta keluarga Su yang harus diwarisi, masa harus kerja di tempatmu dengan gaji mati. Karena kamu tidak mau, aku tidak memaksa. Ini nomor pribadiku. Kalau kamu berubah pikiran, atau menghadapi masalah yang tidak bisa diatasi, bisa telepon aku. Dan, tadi kamu sebaiknya lupakan semuanya. Kalau berani bilang sedikit pun pada orang luar, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tenang tubuh Komandan Lin, sentuhannya aku sendiri yang menikmatinya sudah cukup. Pergi. Tuan wanita tadi apakah tubuhnya benar-benar bagus? Biasa saja, jauh kalah dibanding King Chengku. Apa bagusnya seragam kaku seperti itu? Yang lebih nyaman disentuh ya jubah sutra King Chengku. Lumayan kamu punya selera. Tapi Tuan, apakah Anda benar-benar berniat mengambil alih keluarga Su? Aku tidak paham bisnis keluarga Su. Dan aku khawatir energi yin di tubuhku akan mempengaruhi orang biasa. Urusan bisnis serahkan saja pada Liu Banxian, si tua dukun itu, untuk mengurusnya kita tinggal terima uang. Lagi pula, aku juga tidak berniat tinggal di keluarga Su selamanya untuk pensiun. Sebagai seorang pendeta Tao yang tercerahkan, harus cari kerja juga kan? 3 juta uang ini mudah didapat ya. King Cheng, siap-siap. Ayo kita coba rasakan kehidupan kampus. Ke kampus buat apa? Tentu saja untuk menangkap hantu. Cari uang. Sekalian lihat-lihat, apakah ada mahasiswi cantik. Hantu perempuan butuh konseling. Kenapa belum datang? Sudah jam segini. Kalau sudah gelap, bisa repot. Bu, tidak perlu cari. Aura dendamnya sangat kental. Sepertinya kali ini bisa kenyang. Tuan, aku suka aroma di sini. Berhenti. Mau apa? Sekolah sudah ditutup, yang tidak berkepentingan segera pergi. Itu, Mas, sekarang sekolah sedang libur, dan di dalam sedang renovasi. Cepat pulang saja, jangan berlama-lama di sini. Berbahaya. Seberapa berbahaya? Apa ada hantu? Kamu, apa yang kau tahu? Aku datang karena menerima hadiah. Perkenalkan diriku. Su yang pemburu setan paruh waktu. Kamu, pemburu setan? Kenapa? Guru Ye menilai dari penampilan? Siapa bilang pemburu setan tidak boleh tampan? Tidak, bukan. Kalau begitu, ikutlah masuk denganku. Tapi aku peringatkan dulu, di dalam sangat berbahaya. Beberapa master sebelumnya, semua hilang kontak. Jika kau takut, sekarang masih sempat pergi. Pergi? Tidak bisa. Ditemani wanita cantik seperti Guru Ye. Walaupun gunung pisang dan lautan api, aku harus coba. Ikut aku. Kepala sekolah menyuruh mereka menunggu di gedung administrasi. Tuan, sudah cukup lihat? Apa aku perlu keluar membantumu mengikatnya? Biar kau puas melihat. Apa yang kau bicarakan? Apa aku orang seperti itu? Aku lagi ngeliat ada hantu nempel di Diaga. Mau lompat lagi. Murid, jangan lompat, cepat balik. Buye, buka mata dan lihat. Ini murid yang kamu cari? Ini. Buye, lantainya dingin. Untuk wanita, gak baik. Apa aku perlu gendong kamu? Kamu. Bangun. Buye, kamu ini
Curang sedikit ya. Kamu, lepaskan aku. Siluman rubah. Tuan, kalau kamu masih gak lepas, aku akan keluar dan mendinginkannya. Anu, perempuan itu gak apa-apa? Gak bakal mati. Cuma pingsan kemasukan energi gelap. Larinya lumayan cepat. Pak Su. Maaf, saya tadi tidak tahu kalau Anda seorang ahli. Mohon maaf, jangan marah, ya. Jangan panggil Master. Itu terlalu formal. Panggil saja Su Yang. Atau Kak Yang. Yang, Kak Yang, Itu baru baik. Ayo. Bawa saya bertemu donatur besar yang bodoh itu. Oh bukan. Donatur utama, kepala sekolah. baik, ikut saya. Pak Kian, sudah jam berapa ini? Mana Sumaster itu? Kenapa belum datang? Menurut saya, itu penipu yang cuma cari makan. Sebaiknya kita tidak tunggu lagi. Langsung mulai ritualnya saja. Benar, Pak Kian. Waktu saya sangat berharga. Setiap menit jutaan rupiah, hantu di sekolah ini sangat ganas. Kalau ditunda lagi, bisa ada korban jiwa. Pak Kian, jangan sampai tertipu oleh anak muda itu. Menangkap hantu dan mengusir setan itu butuh kemampuan spiritual. Bukan karena tampan lalu bisa jadi jaminan. Mau rebut pekerjaan saya? Coba lihat diri sendiri dulu. Siapa yang kentut? Bau banget. Buye, ini yang disebut Master? Benar-benar kacau, jangan bikin malu di sini. Kepala sekolah, Kakak Yang, dia sangat hebat. Dia menangkap gadis yang melompat dengan satu tangan. Menangkap orang yang melompat dengan satu tangan. Tipuan untuk anak kecil seperti itu kau percaya? Nak, cepat pulang minum susu. Gendut sialan, kamu tadi bilang suruh aku minum susu. Mau melawan? Aku suruh kau pergi? Gimana? Aku ini orangnya paling dengerin saran. Karena kau mau aku pergi, maka aku akan bantu kau pergi. Mukanya tebal banget. Sampai tanganku mati rasa. Kamu, berani kau? Murid-murid, ikut aku. Benar-benar cari masalah. Sekarang, siapa lagi yang merasa aku bisa digertak? Master Su, semua salah paham. Pantas saja, anak muda hebat. Jangan banyak bicara. 3 juta. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Selain itu, aku mau tambah 1 syarat. Syarat apa? Silakan sampaikan saja. Aku mau Buye jadi pemandu pribadiku. Menemaniku sepanjang waktu. Yang selalu siap sedia saat dipanggil. Siap sedia dipanggil. Tidak masalah. Tentu saja tidak. Masalah Guru Ye memang penghubung untuk aksi ini. Bekerja sama dengan Pak Su adalah tugasnya Guru Ye. Demi kepentingan sekolah, demi keamanan siswa, kami akan merepotkanmu. Baik, aku setuju. Langsung. Karena sudah sepakat. Jangan berlama-lama. Ayo antar. Sekarang hari sudah gelap. Omong kosong. Menangkap hantu ya malam hari. Atau mau tunggu siang bolong, dan berjemur. Saat gelap dan angin kencang, bagus untuk bertindak. Hei, Guru Ye kamu nggak usah nempel begitu dekat, kan? Begitu inisiatif. Aku nggak sengaja. Guru Ye. Kamu punya kaki yang bagus sayang kalau nggak jadi tukang becak. Suyang, bisakah kamu serius? Ini sudah jam berapa? Kamu masih punya selera bercanda? Sekadar mencairkan suasana tegang itulah gedung 4 yang berhantu. Iya. Itu gedung itu. Beberapa siswi yang kena musibah, semuanya tinggal di kamar 404 di gedung ini. 404. Nomor kamar ini cukup bagus ya. Tidak ada orang dengan nama itu, kan? Menarik juga. Sepertinya sesuatu yang besar. Ayo, ajak aku bertemu penghuni kamar 404 ini. Benar-benar mau masuk? Takut apa? Ada aku di sini. Bahkan Raja Neraka pun harus memberiku muka. Beri aku tanganmu. Buat apa? Pegang ya. Nanti kalau kamu tersesat, diculik hantu laki-laki jadi istri.
Aku yang bertanggung jawab menyelamatkanmu. Aura negatifnya kuat sekali. Siapa? Siapa di sana? Jangan goyang. Ada di atas. Darah, itu darah. Pura-pura jadi hantu. Trik kecil berani pamer di depanku. Ayo naik. Oh ya, Buye. Nanti kalau takut, bisa peluk aku erat. Aku nggak keberatan kamu ambil untung. Mas Suyang, berapa lama lagi sampai? Buru apa? Ini baru sampai lantai 3. Tapi, Buye, kamu sadar satu masalah? Masalah apa? Kita sudah berjalan sekitar 5 menit, ya, seharusnya sudah sampai di lantai 4. Tapi kenapa? Masih di lantai 3? Hantu? Hantu yang bikin bingung. Kita ketemu hantu yang bikin bingung. Menarik juga. Benda yang bikin onar. Beri aku pecah. Larinya lumayan cepat. Gimana, Buye? Efek spesialnya lumayan, kan? Ini efek spesial. Mas Yang, kamu hebat banget. Biasa aja, jangan lebay. Baik baunya busuk. Hati-hati. Jangan sampai kotor stokingmu. Cari mati. Berani sentuh kakinya. Kaki ini. Selain aku, tidak boleh ada yang sentuh. Bahkan hantu pun tidak. Terima kasih. Sayang sekali. Stoking bagus begini robek. Sepertinya hantu itu orang kasar yang tidak bisa menghargai. Tidak apa-apa. Nanti pulang beli baru. Sudah, jangan lambat-lambat. Yang utama ada di depan. Karena sudah datang, masuklah dan duduk-duduk. Siapa kamu? Apakah kamu murid di sini? Murid. Tentu saja aku murid. Kakak ini, apakah kamu datang untuk bermain denganku? Malam panjang begini, aku sangat kesepian. Wanginya. Ilusi. Kenapa kamu memukulku? Membantumu menyegarkan pikiran. Rasanya enak. Sangat elastis. Kamu. Kakak, kenapa kamu tidak tahu menjaga hati? Apa bagusnya kakak itu, tua dan galak? Daripada itu, mending main sama aku. Aku bisa banyak hal loh. Mbak, berapa hari tidak gosok gigi? Bau bangkai begitu kuat. Baru merangkak keluar dari kakus. Apa katamu? Kukatakan kau bau. Jangan melirik. Menjijikkan. Dengan wajahmu itu, tidak lebih cantik dari jari kaki istriku. Berani-beraninya genit. Kalau aku jadi kamu, sudah bunuh diri. Daripada keluar menakut-nakuti. Aku akan membunuhmu. Sudah diberi hati malah minta jantung. Matilah. Jangan. Siapa yang memberi nyali padamu? Berani menyentuh laki-lakiku? Jenderal hantu berbaju merah? Kau pikir kau bisa menggoda majikanku? Lihat dirimu sendiri dulu.
Istriku hebat. Ampun, Bicara. Apa kau yang melakukannya? bukan aku. Aku hanya penjaga pintu. Yang asli ada di bawah tanah. Apa yang ada di bawah tanah? Ada makam kuno. Menyegel sesuatu yang mengerikan. Gadis-gadis yang mati dihisap kering olehnya. Aku hanya minum sedikit kuahnya. Kau juga yang membunuh ibu asrama? Ya. Dia menemukan rahasianya. Aku hanya bisa. Kau pantas mati. Kinceng, telan ini untuk memulihkan tenaga. Baik, Tuan. Ampun, Guru. Rasanya jelek, tapi bisa dimakan. Tuan, bagaimana penampilanku? Ada hadiahnya. Penampilanmu bagus. Nanti malam aku hadiahi protein. Guru Ye, yang sebenarnya ada di bawah tanah. Di bawah sekolah ada makam kuno. Aku kok belum pernah dengar. Banyak hal yang belum kamu dengar. Ayo lihat ke ruang bawah tanah. Masih mau pergi? Tidak. Bagaimana kalau besok? Atau lapor polisi? Lapor polisi tangkap zombie, percaya nggak? Karena sudah sampai ambil oleh-oleh. Lagi pula, ruang bawah tanah sempit dan gelap. Lebih cocok untuk komunikasi yang mendalam, kan? Kok tiba-tiba jadi penasaran ya? Ini peti mati zaman apa ini? Kok sebesar ini? Lihat ukiran dan ciri-cirinya. Setidaknya sudah 1000 tahun. Semua perunggu padat. Nih. Kalau ini dijual sebagai rongsokan, pasti lumayan banyak uangnya ya. Tuan, di dalam sini ada yang besar. Aura di dalamnya lebih kuat dari aku. Lebih kuat dari kamu. Kalau begitu, harus benar-benar lihat. Aduh, aroma ini beracun. Panas, panas, panas. Sial, ini kelembapan atau obat apa? Sekarang jelas bukan saatnya. Tulang abadi ribuan tahun. Aura yang sangat murni. Aku tertidur selama 1000 tahun. Baru saja bangun. Langit langsung memberiku satu buah kuali yang sangat bagus. Jangan coba-coba melukai tuanku. Kinceng. Anak kecil yang berisik, Tuan muda. Jadilah kuali milikku, yang patuh. Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wali, mau gratisan sama gue? Udah nanya tinju gue. Gak tahu diri. Rasanya agak rahasia. Hei, yang di sana. Bukannya kamu sombong. Bangun dan lanjutkan. Kamu. Berani kau pukul aku? Pukul kamu kenapa? Cantik aja bisa berbuat semena-mena? Sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan panggil bapak. Setelah itu ikut aku. Kedua, aku hancurkan kamu. Tulang iga ini pas buat bikin kaldu. Kah, kurang ajar. Aku akan bunuh kamu. Sepertinya kamu pilih yang kedua. Karena kamu mau mati. Maka aku wujudkan. Petir 5 hukum, tebasan petir. Jangan. Bapak, aku pilih yang pertama. Aku pilih yang pertama. Langsung penakut? Mana semangat merasa paling hebat tadi? Tidak berani. Enggak berani lagi.
Tadi kamu panggil aku apa? Kamu belum makan? Lebih keras? Pintar sekali. Ding, selamat, Tuan menerima tulang 1000 tahun yang tak luluh memicu hadiah spesial, hadiah, kontrak Raja Mayat versi Tuan Budak. Hidup mati hanya dalam satu pikiranmu hadiah, ginjal keras, seperti Fajra level dewa, mampu berhubungan terus tanpa tumbang hadiah. Ilmu kendali mayat level maksimal, mengusir mayat alas yang si, itu semua sistem lemah. Kamu memang yang paling mengerti aku. Hamba, Culing menghadap Tuan. Culing. Nama yang bagus. Karena sudah mengikutiku. Jangan lagi bersikap seperti Raja Mayat. Mulai sekarang, kamu bertugas menuangkan teh dan air untukku. Menghangatkan tempat tidur dan melipat. Salah. Kamu dingin. Lupakan soal menghangatkan tempat tidur. Di musim panas, jadi bantal peluk untuk mendinginkan badan lumayan. Ya, Tuan. Tuan ini keras-keras. Apa enaknya dipeluk? Bikin sakit. Lagi pula tubuhnya lembab. Mana wangi seperti aku. Apa yang kamu tahu? Aku ini mayat yang tidak membusuk, tubuhku abadi. Mana bisa dibandingkan dengan hantu lemah seperti kamu? Lagi pula tadi Tuan sangat senang. Kamu jahat. Sama-sama. Entah siapa yang tadi berteriak keras. Sudah. Semua diam sebentar. Kita semua saudari. Harus rukun ya. King Cheng adalah istri utama. Kamu adalah pelayan kamar tidur. Nanti harus dengar kata King Cheng. Mengerti? Dengar tidak? Pelayan kamar tidur. Iya. Kak, Mas Yang, zombie itu. Bangun. Buye, tidak apa-apa zombie ini sudah aku luluhkan dengan cinta. Luluh kan? Dia kenapa? Oh, perkenalkan. Ini Culing mulai sekarang dia pembantu pribadiku. Ayo. Senyum untuk Buye. Bu halo, Buye. Sudah. Karena masalah sudah selesai, kita harus keluar juga Culing. Kembali ke peti mati, di Baik, luar Tuan. banyak orang dan mata. Ayo, Buye. Tempat ini angker. Kalau terlalu lama, hormon jadi kacau. Lama nggak ada gerakan. Jangan-jangan sudah mati. Aku bilang juga cowok itu nggak bisa. Sayang, Buye yang cantik itu ikut meninggal juga. Suhu susu keluar hidup-hidup. Kepala sekolah Kian. Kotoran di dalam sudah dibersihkan. Sekarang, apa waktunya pembayaran akhir? Dan jasa pemandu Buye. Berikan. Segera berikan. Bicara 3 juta, 5 juta juga berharga. Suhu, uang sudah ditransfer. Silakan lihat. Efisiensi kerja lumayan tinggi. Urusan sisanya kalian urus. Perintah tutup mulut tidak perlu saya ajarkan, kan? Aku tidak akan bocorkan satu kata pun. Bilang aja korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Kalian berdua, kok belum pergi? Tunggu aku terakhir kalian makan malam? Tidak berani, Guru Su, kekuatanmu luar biasa. Kami permisi dulu. Buye, ayo. Mau kemana? Memenuhi janji dong. Janjinya jadi pemandu pribadi. Siap sedia kapanpun dipanggil. Aku capek sekarang. Perlu cari tempat istirahat. Jangan-jangan kau mau ingkar janji. Aku. Kalau begitu, pergi ke Hotel Marriott di sebelah sekolah aja. Itu properti di bawah yayasan sekolah. Terserah kamu. Buye, Ada apa? stokingmu sobek. Agak mengganggu pemandangan.
Mas Yang, aku lagi nyetir. Jangan. Fokus saat menyetir. Biarkan aku yang menangani cacat ini. Supaya kamu tidak terganggu. Karena sudah sobek. Mending dibuang saja. Kamu ngapain sih? Aku robekin buatmu. Ini jadi lebih enak dilihat. Lihat, kulitmu putih dan mulus. Sayang kalau ditutupi kain jelek ini. Jangan. Gatal? Buye, fokus nyetir ya. Kalau sampai kecelakaan, kita akan jadi pasangan yang mati bareng. Kamu jahat banget. Sampai. Buye, kamu berkeringat. Kamu, diam. Ini adalah suite presiden di lantai atas. Kamu naik sendiri saja. Aku mau pulang. Pulang? Buye. Apa kamu lupa sesuatu? Pemandu pribadi. Harus mendampingi sepanjang waktu. Dan pulang dengan keadaan seperti ini? Tidak takut disalahpahami? Baru saja melakukan hal yang tidak senonoh? Lebih baik ikut aku naik. Mandi. Ganti baju. Sekaligus aku ajari beberapa jurus bela diri, jadi kalau bertemu orang mesum lagi, kamu bisa melindungi diri. Benar-benar hanya mengajari bela diri? Tentu. Aku ini pendeta sejati, tidak pernah menipu. Baiklah. Kasur ini empuk ya. Aku mau mandi dulu. Sistem, buka panel undian. Aku mau undian 10 kali untuk meramaikan. Mengonsumsi 1000 poin. Membuka undian 10 kali. Selamat, tuan rumah mendapatkan pasif fisik sukubus. Daya tarik terhadap lawan jenis meningkat 1000%. Selamat, tuan rumah mendapatkan fragmen kitab Tianxi dari Gunung Longhu. Selamat, tuan rumah mendapatkan sensual. Satu pakaian Nishang Yui khusus untuk makhluk halus. Selamat, tuan rumah mendapatkan gulungan rahasia khusus, kitab Yin Yang. Ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Guru Ye. Sudah dicuci. Ayo duduk sini. Ayo mulai pelajaran. Mulai. Pelajaran. Iya. Pelajaran bela diri. Guru Ye tadi di ruang bawah tanah. Kaki Anda terluka. Kalau tidak segera ditangani bekas lukanya nanti jelek. Jangan bergerak. Saya dokter paruh waktu ini yang disebut palpasi. Hantu ini benar-benar keras sama sekali tidak tahu cara menjaga wanita, mungkin Guru Ye akan merasa agak panas. Tahan sebentar. Pelajaran pertama bela diri, Guru Ye yaitu merasakan tekanan jarak dekat. Kak Yang, aku mau belajar. Sepertinya Guru Ye sudah siap untuk memulai pelajaran pertamanya yang sesungguhnya. Kamu masih di sini? Kenapa wajahmu merah? Siapa semalam yang bilang kalau tahan minumnya nomor 1 di dunia? Ini yang namanya olahraga pagi, baik untuk kesehatan. Kamu ini seperti kerbau, tidak capek. Capek? Seumur hidup tidak akan capek.
Nanti kalau di sekolah ada yang nakal, sebutkan namaku. Siapa yang berani nakal sama aku? Halo, siapa? Suyang, ini aku Lin Bing. Komandan Lin. Baru sehari pisah sudah kangen aku? Jangan bercanda, ada urusan serius. Pernah dengar pintu luar rumah sakit bedah plastik malaikat? Buat apa aku ke sana? Wajahku ini masih perlu operasi? Bukan untuk operasi. Beberapa orang kuat hilang baru-baru ini semuanya pernah ke sana sebelum hilang. Jejak apa? Di lokasi ada tanda khusus. Fluktuasi medan magnet sangat besar. Kami curiga ini adalah kejadian baru yang tidak diketahui. Ingin minta kamu bawa rekan berbaju merah itu untuk lihat. Ada bayarannya. Bayaran gampang diatur, terutama untuk menjaga ketentraman Jiangzhou. Kirim alamatnya. Nanti kalau sempat mampir. Anggap saja aku berhutang budi. Hati-hati, rumah sakit itu tidak beres. Kenapa? Mau keluar lagi? Ambil pekerjaan. Pergi ke rumah sakit bedah plastik malaikat. Angel Plastik Surgery. Katanya, reputasinya kurang bagus. Terjadi malapraktik medis. Ternyata memang ada yang aneh. Istirahat yang baik. Tunggu aku kembali, kita akan belajar lagi. Aku akan menghadapi monster-monster ini. Membangun rumah sakit seperti ini. Bos ini cukup kekanakannya. Tapi bau amis di balik aroma bunga ini benar-benar membuat mual. Ketua Lin, belakangan ini penampilanmu meningkat lagi. Kelihatannya berat ya. Suyang, bisakah kau serius? Aku serius kok. Maksudku bebannya terlalu besar. Berlari akan mempengaruhi kecepatan. Diam. Sepi sekali. Foto-foto wajah selebgram ini senyumnya menyeramkan. Tuan, aroma di sini sangat anyir. Anyir. Sepertinya bertemu sesama profesi. Tidak ada seorang pun. Ada orang? Suyang, kau gila? Kita di tempat gelap, mereka di... Selamat datang di luar gerbang rumah sakit bedah plastik Angel. Kalian berdua mau melakukan proyek? Kami baru saja meluncurkan paket wajah baru. Cukup 1 suntikan, kamu bisa kembali ke usia 18 tahun. Polisi, angkat tangan. Siapa kamu? Kemana semua orang di sini? Di mana polisi yang masuk tadi? Kak, kulitmu agak kasar ya, dan ada lingkaran hitam di mata. Sepertinya sering begadang, ya? Mau coba program terbaru kami? Aku bisa kasih diskon 20% loh. Tentu saja. Ini teknik eksklusif dari direktur kami. Kak, kalau kamu mau melakukannya, aku bisa antar ke ruang VIP. Direktur akan memeriksamu langsung. Ruang VIP. Tapi, nona kulit wajahmu sepertinya tidak menempel dengan baik. Wajahku. Pendeta bau, kau berani merusak kulit lukisanku? Ternyata memang musang kuning. Aku bilang, kenapa ada bau anyir? Ternyata sekawanan pencuri ayam dan anjing. Cari mati. Aku akan memakan hatimu. Suyang, hati-hati. Memakan hatiku? Kau pantas? Katakan, di dalam sini masih ada berapa banyak penjahat sepertimu yang memakai kulit manusia? Kamu bawa kemana gadis-gadis yang ditangkap itu? Kalian semua harus mati. Nenek. Nenek sedang menikmati jamuan besar kalian. Akan menjadi kulit baru juga. Nenek. Itu. Orang yang tadi hilang kontak. Mereka masih hidup. Ayo. Ayo lihat nenek macam apa dia ini. Berani cari masalah sama kita? Ini, tempat sialan apa ini? Sudah nggak kuat? Komandan Lin. Ini aroma nafsu.
Perempuan yang ingin cantik. Demi kulit ini. Bahkan menjual jiwa pada iblis pun rela. Pemilik rumah sakit ini hanya memenuhi keinginan mereka. Hanya saja, konsekuensinya agak besar. Hati-hati, di dalam ada banyak monster seperti itu. Orang jahat, gerombolan penjahat ini. Hati-hati. Wah, ini yang namanya perlakuan VIP? Ramai juga ya. Karena semuanya sudah di sini, jadi saya tidak perlu mencarinya satu persatu. Semuanya, lenyaplah. Ini apa masih manusia? Mau lari? Apa sudah minta izin saya? Sinar emas mantra penjara. Tutup pintu, pukul anjingnya. Kesempatan bagus seperti ini tidak boleh dilewatkan. Hebat. Sungguh hebat. Tak disangka di era akhir hukum ini, masih bisa melihat energi yang dan petir yang begitu murni. Nek, Nek, sampah itu tidak berguna. Jadi jadilah makanan untuk Nek. Anak muda, kulitmu bagus, energi, yangmu pun luar biasa. Jika engkau berikan kepada Nek, Nek bisa menjadikanmu selirku. Nikmati kemewahan dan kekayaan. Bagaimana? Selir? Hei, nenek tua, coba lihat dirimu di cermin. Dengan wajahmu yang jelek itu, untuk jadi alas kaki pun aku risih. Komandan Lin, peluk aku erat. Hantu tua ini terlalu buruk, aku takut mataku terkena sial. Tak mau yang enak, pilih yang keras. Anak buah, tangkap dia. Aku akan menguliti hidup-hidup, buat mantel model terbaru. Ini agak merepotkan ya. Komandan Lin, bersembunyi di belakangku, jangan kemana-mana. Sepertinya hari ini kita harus bertarung habis-habisan. Su Yang, bagaimana ini? Percuma. Mereka kubangunkan dengan ilmu rahasia. Tak kenal lelah, kekuatan tak terbatas. Meski kau dari aliran Tao, kau akan benar-benar terjebak. Anak-anak, cincang mereka. Kulit pria itu kupas utuh untukku. Rendam aku. Nenek sihir tua. Apa kau salah paham situasi sekarang? Hanya dengan tomat busuk ini dan telur busuk ingin menyentuhku? Aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa tapi yang kudapat malah dijauhi. Sudah, aku tidak main-main lagi. Aku ini jagoan. Aku buka kartu. Keluarlah kalian semua. Ayo kerja. Biar si nenek tua ini lihat apa itu girl group sejati. Ini. Jenderal hantu berbaju merah. Raja mayat 1000 tahun. Bagaimana kau bisa mengendalikan keduanya? Kau dewa dari mana? Su Yang, siapa ini? Perkenalkan, ini teknisi nomor 2, pembantu nomor 2 Culing. Jangan diam saja. 2 cantik. Ayo lomba. Siapa yang bunuh paling banyak? Malam ini ada hadiah spesial, loh. Daging busuk menjijikan ini pantas mengotori mata tuan. 1000 hantu menggerogoti hati. Cuma hiasan. 101. 102. Aneh, monster. Semuanya, monster. Lari, harus lari. Mau lari? King Cheng. Culing. Jangan rebut bunuhan tahan bosnya dulu. Baik, tuan. Ampun, dewa, ampun. Siluman kecil ini tidak kenal Gunung Tai menghina dewa. Mohon dewa, lepaskan siluman kecil seperti kentut, aku punya uang. Rumah sakit ini dapat banyak uang. Semuanya kuberikan padamu. Dan juga kulit wanita-wanita itu. Tidak resep kecantikan itu juga saya berikan kepada Anda. Uang. Maaf, saya sekarang tidak tertarik pada uang. Saya lebih tertarik pada kulitmu.
bukankah kamu suka menguliti? Kebetulan saya kekurangan bantal duduk. Menurutku, warna bulumu bagus pasti hangat kalau diduduki di musim dingin. Tidak, jangan Huangxian menyembah bulan racun menyerang jantung. Hati-hati, ada racun. Hanya ini? Berapa banyak senjata biokimia yang kamu makan? Baunya lebih busuk dari kaleng ikan. Busuk. Tapi bermain racun di depanku. Pemurnian mantra cahaya emas. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah menjadi iblis yang menjaga kebersihan. Petir telapak tangan, musnah. Ding, selamat. Host telah membunuh siluman musang berumur 500 tahun. Menegakkan keadilan. Hadiah 200 poin. Hadiah, teknik transformasi tingkat lanjut. Bisa mengubah wajah dan bentuk tubuh sesuka hati. Wajib punya untuk di rumah, bepergian, bahkan untuk kejahatan. Hadiah, 1, pil, awet muda. Setelah diminum, wajah awet muda selamanya. Kado yang sempurna. Anu, sudah selesai. Selesai kerja. Kamu mau apa? Mau apa? Tadi kan sudah bilang. Aku minta hadiah. Komandan Lin, demi menyelamatkanmu, aku sampai mengeluarkan semua tabungan. Tadi habis banyak tenaga. Minta imbalan sedikit wajar, kan? Tapi ini, Ada apa dengan di sini? Tidak akan ada yang datang. kamu. Terserah kamu. Komandan, Anda di dalam? Jangan bergerak, angkat tangan. Jangan masuk, di dalam. Masih ada penjinakan bom di dalam. Sangat berbahaya. Kamu tidak sopan. Refleksmu cepat. Komandan Lin, Su Yang. Soal hari ini, kalau kamu berani bocorin sedikit pun, aku akan. akan apa? Kamu akan menikah denganku. Tenang. Ini rahasia kecil kita berdua. Tapi ini cuma bunga. Semua yang kamu lihat tadi. Simpan dalam-dalam di perutmu. Siapapun yang berani bergosip. Semua lari lintas alam 5 km. Siap. Sistem, periksa panel atribut saat ini. Sedikit lagi bisa menembus tahap Jin dan sepertinya harus segera berlatih. Dan pil dalam Huangxian ini juga barang bagus. Meski tidak senutrisi pil dalam ular siluman, tapi untuk meningkatkan kekuatan spiritual, lumayan. Pak, ke Hotel Marriott, cepat. Dasar bajingan. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan dia terluka. Atau digoda perempuan lain? Yang Ge, Kenapa? Baru beberapa jam tidak bertemu. Sudah kangen aku? Aku juga kangen, Guru Ye. Sudah makan? gak, nafsu makan. Gak nafsu makan gak boleh. Nanti malam kita olahraga keras. Kalau gak kenyang, mana ada tenaga? Sini, suami suapin kamu. Siapa? Siapa istrimu? Oh iya. Aku kasih kamu hadiah kecil. Apa ini? Ini disebut mutiara awet muda. Makanlah dijamin awet muda selamanya. Selalu berusia 18 tahun dengan penampilan ini. B, benarkah? Tentu kapan aku pernah bohong padamu? Astaga. Kulitku. Terima kasih, Mas yang aku. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Balas budi. Kalau begitu janji yang belum ditepati tadi malam-malam ini kita wujudkan semuanya, ya? Masih ada kejutan. Kali ini aku ikuti kamu.
Pondasi sempurna. Sayangnya, masih kurang selangkah lagi menuju tahap inti emas. Benar-benar iblis. Harus cari kerjaan nih. Kalau tidak, kapan aku bisa naik ke tahap Jindan? Bus jalur 444. Bus hantu. Ini benar-benar adegan klasik film horor. Dan hadiahnya 5 juta. Sepertinya penumpang di bus ini cukup banyak. Semua adalah kantong poin berjalan. Ding, misi sistem terpicu. Nama misi, balapan tengah malam. Deskripsi misi. Naiki bus hantu jalur 444, dan tiba dengan selamat di terminal akhir, krematorium Jalan Yinyang. Pil terobosan Jindan. Malam ini, aku bisa langsung menerima misi. Menjadi dewa di dunia fana. Teman-teman, sekarang pukul 11.50 malam. Menurut rumor mobil hantu itu akan lewat sini dalam 10 menit lagi. Sejujurnya, penyiar agak gugup sekarang. Siapa? Ramai juga ya. Cantik. Malam-malam gini gak pulang tidur? Di sini siaran langsung, jadi santapan nyamuk. Kak, kamu manusia atau hantu? Omong kosong, ada hantu seganteng ini? Aku juga nunggu bis. Bis nomor 4,4,4. Nebeng yuk. Kak, kamu juga datang untuk investigasi hantu? Tapi tujuan utamaku sih ada urusan di terminal akhir. Urusan ke krematorium? Dah datang. Naik. Aku tidak jadi naik. Sudah sampai sini naiklah. Duduk sebentar. Tolong. Berhenti teriak, berisik. Cuma naik mobil saja. Apa yang ditakutkan? Ayo, kakak akan tunjukkan apa itu. Mobil cepat neraka. Tidak, aku tidak mau, kamu akan membunuhku. Tenang, ada kakak di sini, Dewa Maut pun tidak berani mengambilmu. Masukkan koin, 4.400 rupiah, atau tinggalkan nyawa. Uang kertas hantu diterima? Diterima. Kalau begitu mudah. Uang ini cukup untuk membeli mobil ini? Mulai sekarang mobil ini gua sita. Sopir, bawa gue. Kalau berani goyang dikit. Gue bikin lo lenyap dari sini. Nah, gitu dong. Jadi hantu juga harus punya etika kerja. Ayo, cantik, duduk aja. Makasih, bro. Kenapa? Kaki lemes? Tenang, ada gue. Di mobil ini, siapa yang berani sentuh lo sedikit aja? Gue bikin dia nggak bisa jadi hantu. Bang, tolong, gue nggak akan kabur lagi. Wah, cowok ini gila banget ya. Nabur uang kertas hantu, naik mobil hantu. Aksi ini nggak ada lawannya. Hantu kepala putus, gue waktu itu takut banget. Lepaskan streamer itu, biarkan gue, posisinya bikin iri. Cowok ini sebenarnya siapa sih? Kenapa hantu aja takut sama dia? Mau kemana, nenek? Ke krematorium. Bakar kertas. Bakar kertas untuk diri sendiri ya? Enak juga. Jadi anak-anak tidak perlu repot. Lihat apa? Kalau lihat lagi, satu matamu akan kucongkel. Awas hati-hati. Jangan sampai tubuh bagus ini rusak. Ada apa? Pengganti. Aku butuh pengganti. Hati-hati. Cari pengganti sampai ke aku. Aku bilang, kalian para hantu.
Bisakah kalian punya rasa? Karena kamu ingin reinkarnasi, aku akan mengantarmu. Masih bisa berdiri. Kulitmu tebal ya. Ayo sekali lagi. Ada yang mau cari masalah? Maju, aku akan menghajarnya sendiri. Sekelompok pengecut. Oke, beres. Buka matamu, lihat, sudah aman. Kak, kamu hebat banget ya. Tentu saja. Coba lihat, siapa aku. Teman-teman di live streaming, lihat nggak? Ini baru namanya profesional. Kalau nanti ada kejadian mistis, ingat hubungi aku, Sumuren. Harganya wajar. Adil untuk semua. 666, Bang keren. Tamparan ini sangat melegakan, kasih tip. Roket dikali 10, Bang, mau terima murid? Bulu kakiku panjang banget, uangnya menumpuk. Bang, butuh pembantu penghangat ranjang? Aku punya suara loli. Bang itu. Kita kapan bisa turun? Belum turun, masih jauh. Pertunjukan baru saja dimulai. Terminal akhir adalah tujuan kita. Jalan Yin Yang, krematorium. Semoga bisa memberi saya kejutan. Sampai di terminal akhir. Kenapa lari cepat-cepat? Belum kasih rating baik. Ini yang disebut Jalan Yin yang legendaris. Bos besar, apa kita benar-benar mau masuk? Karena sudah datang. Kalau tidak mampir, tidak sopan. Ayo. Aku akan bawa kamu lihat kerja di jalur produksi ini. Tunggu aku. Berhenti. Bahan bakar baru. Kelihatannya masih segar. Kulitnya halus dan mulus. Minyaknya pasti wangi sekali. Bahan bakar. Kakek. Kamu kurang awas ya. Saya bos yang datang, inspeksi. Paham enggak? Bos? Orang hidup berani datang sini pura-pura jadi bos. Setelah masuk gerbang ini, siapapun kau, pasti jadi abu. Hei, orang. Buang 2 orang hidup ini ke insinerator. Buat tambah lauk buat direktur pabrik. Tolong. Wah, efek spesialnya terlalu nyata. Ini beneran live, aku merasa seperti nonton film horor. Jumlahnya besar, terlalu banyak, kakak bisa tahan? Sekelompok ubi yang hangus. Berani sombong di hadapanku. Kebetulan, aku juga mau coba jurus baru. Petir 5 sambaran berantai. Cuma ini? Pak? Masih ada orang? Segini kurang buat gigi. Kau? Anjing, ini masih manusia? Satu serangan bunuh belasan hantu? Siapa yang berani macam-macam di Jalan Yin Yang? Pak Direktur. Tolong, Pak Direktur. Orang hidup ini, dia sudah membunuh banyak saudara kita. Dia mau membongkar di krematorium kita. Membongkar tempatku, mulut besar. Nak, karena sudah datang, jangan pergi. Kebetulan, insineratorku masih kekurangan 1 hidangan utama, Jiang. Jiang. Kebetulan. Aku juga butuh 1 inti hantu jenderal untuk teman minum. Wah, besarnya. Menurutku tubuhmu cukup kokoh. Pasti tahan banting, ya? Ning Yue. Pegang HP-mu baik-baik. Mundur sedikit. Adegan selanjutnya mungkin sangat dahsyat.